Halo guys, sesuai janji kali ini gue bakal bahas soal price calculation NFP karena subscriber sudah naik sampai 100 ya, 2100. Kalau 2200 kita bakal bahas lagi price calculation kira-kira apa koinnya. Komen di bawah nanti like yang paling banyak di komentar koinnya apa, gue bakal bahas di next video. Tapi sekarang kita bakal bahas soal NFP yang kemarin sempat aku bahas di konten yang ini koin DWF dan koin DWF ini ya, yang BTC update ini juga ini ya, kalian bisa lihat ya dua ini. Nah, aku bakal bahas NFP pas calculation. So far teman-teman di grup juga sudah pada rame ya yang ngomongin NFP yang dan WLD juga, karena tadi habis live bareng sama Kevin Saley dan teman-teman di TikTok ada sempat ngebahas call WLD. Tapi untuk NFP, kenapa NFP dan oh ya, kali ini karena aku lagi kena mental di TikTok, jadi plus calculationnya versi di YouTube ya. Dan mungkin bakal rada berantakan. Kenapa? Karena benar-benar baru dihitung sekarang lah intinya. Oke, baru dihitung sekarang. Terus oke, kita langsung aja kira-kira bakal seperti apa NFP dan NFP itu apa dan kenapa alasannya aku juga mau ambil NFP. So, pertama-tama kita bakal lihat dulu NFP secara general di Coin Market Capital. Kita bisa lihat bahwa saat ini harganya 0,65, kemarin pernah sempat sampai 0,5 ya. Dan market capital masih 163 ya, 163 juta dolar. Dengan supply udah 25% atau sekitar 250 juta NFP. So, what is NFP? Pada dasarnya NFP itu adalah AI lah, koin AI dengan market capital sebesar ini tergolong masih kecil lah ya, tergolong masih kecil. Oke, so dengan AI ini mungkin aku butuh supply-nya. Oke, dengan AI ini koin AI yang dimana sebenarnya sejujurnya koin ini tuh tidak menarik sebenarnya guys, AI-nya ya. AI bagi aku AI-nya nggak menarik. Masih bagus kripto AI sumpah. Kalau aku bilang secara uh, aplikasinya, secara NFP-nya. Dan mungkin AI-nya ini menurut aku masih sangat-sangat jauh lah ya, masih kurang menurut aku. Tetapi yang bikin aku tertarik adalah bukan masalah fundamentalnya sangat standar, maksudku ya standar. Tapi udah listing ke ini kan Binance kan. Ya so far standar lah masuk aku dibandingin AI yang lain, banyak yang lebih bagus. Tetapi alasan aku masuk ke NFP adalah karena ini salah satu koin yang aku temukan yang dimainin sama DWF ya. Kak yang punya DWF. Kenapa aku bisa tahu DWF? Karena kalian juga nggak bakal tahu, nggak bakal nemu guys kalau kalian cari di DWF Portfolio Labs Portfolio, nggak bakal, belum harusnya kemarin nih terakhir aku bikin ini belum ada ini ya, belum ada NFP harusnya. Tuh ini belum ada NFP, di next videonya di sini nextnya juga belum ada NFP. So secara portofolio di dalam ini kalian nggak bakal ketemu NFP ya di dalam portofolionya dia. So ya memang ini kebetulan memang aku lagi research dan aku baca karena kebetulan aku bisa ngerti tentang masalah apa namanya, baca blockchain. Jadi aku sempat surfing ke salah satu eh, beberapa project-project dan di blockchain, dan aku menemukan ada hal yang menarik di sini. So ini adalah blockchain NFP di BEP20 yang dimana si apa si NFP ini kirimin sekitar 8 juta NFP ke walletnya si DWF. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu alasan salah satunya aku tahu bahwa oh si apa si NFP ini udah bukan dibeli sih, mungkin diinvest sama DWF. Terus DWF-nya kirim koinnya sekitar 8 juta NFP ke Binance Hot Wallet. Nah, jadi kurang lebih itu yang alasan aku nge-tracking, oh ini. Jadi kemarin aku lagi lihat-lihat lah walletnya si walletnya si DWF ini. Oh, dia lagi main di NFP gitu kan. Dan NFP itu apa? Dan ini adalah NFP. Dan aku mencoba menghitung, market capitalnya masih menarik, dan ini adalah memang koin-koin yang seperti ini yang dicintai sama DWF, dan tentunya karena market capitalnya masih 161 juta, ini masih sangat-sangat volatile ya teman-teman. Jadi ini masih sangat volatile
dan aku bakal coba untuk sebentar. Nah, kita akan coba menghitung kira-kira NFP itu bisa ke berapa ya dengan hitungan kasarku ini. Oke. Jadi pada dasarnya aku menutup mata dari sisi fundamentalnya lah. Maksudnya fundamentalnya oke lah, udah listing di Binance gitu kan. Terus so far kalau dari listing Binance aku anggap semua udah cukup baik lah ya. Nah sekarang kan istilahnya siapa pemain di belakangnya itu yang paling penting juga kan, yaitu adalah si DWF. Nah makanya marketnya volatile dan di sini kurang lebih kita mendapatkan sekitar saat ini MCAP ya itu sekitar 161 juta dolar ya. Terus dengan dengan circulating supply-nya sekitar 250 juta dolar, 250 juta NFP ya. Di sini kita bisa simpulkan dan harganya saat ini kan masih 0,65 lah kira-kira ya price-nya. Oke. Nah, ini kan saat ini ya. Jadi kalau kita ngomongnya NFP itu kalau ke 1 dolar deh ya, 1 dolar. 1 dolar tuh membutuhkan market capital sekitar 250 juta juta dolar. Yang dimana saat ini 161 juta. Itu masih sangat 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 easy kalau aku bilang ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin ini kan mainannya si DWF kan. Berarti kan kalau kita ngomongin ke 1 dolar aja itu udah kurang lebih hampir 80-90% lah ya kenaikan ya, gainnya. Nah, itu kurang lebih kalau ngomongin NFP. Nah, terus kalau kita ngomongin 1 dolar, kalau kita ngomongin ke 2 dolar, maka secara hitungan sederhananya kita bisa mendapatkan ini sekitar 500 juta dolar ya. And ini lumayan, ini kan market capital sebenarnya masih kecil banget. Cuma masalahnya adalah tinggal mungkin nggak sih gitu kan, mungkin nggak sih si NFP ini bisa menjadi sampai ke sini. Menurut aku masih easy, ya masih oke lah. Aku nggak mau ini guys, aku nggak mau langsung kayak oh ini bakal bakal bisa sampai ke luar biasa gitu kan kayak TRB aja kemarin sempat sampai 1,2 eh 1,2 miliar dolar. Artinya aku nggak bakal langsung ngebandingin dia tuh kayak oh ini pasti bisa ke 1,2 miliar dolar market capital. Aku expect ya sampai 2 dolar itu udah sangat-sangat lebih oke lah gitu loh. Dan maksudku yang penting kan 100% dulu kan. I mean 100% sangat easy dan I think for me dengan orang belakangnya adalah si DWF ya 1 dolar itu sangat gampang gitu ya untuk mencapai ke sana. Dan kira-kira nanti kalau sampai 2 dolar ya aku anggap itu adalah bonus ya, bonus. Dan kalau kita ngomongin kira-kira mungkin secara jika buluran nanti, jika NFT bakal sangat perform ya, bisa perform ya kita kalau aku pribadi hitungnya 4 dolar masih reachable. Oke. Karena di sini kita ngomongin 1 miliar dolar. Oke. Nah, kalau ngomongin 5 dolar masih fine. 5 dolar mungkin kurang lebih 1,2 miliar. Tapi kalau sampai ke 8 sampai 10 dolar, aku pribadi pun walaupun ini tergolong masih kecil ya, even dia mau sampai ke 10 dolar, tetapi karena NFP menurut aku fundamentalnya ya aku targetin lah NFP 1 dolar itu udah lebih dari cukup sih. 1 dolar kalau dikasih 2 dolar ya itu bonus sama kayak auction kan. Kemarin auction aku bilang dari auction kan aku sempat bahas kan. Ini punya DWF juga yang sempat aku call kemarin. Aku sempat bilang di harga 10 dolar kan. Nah, tapi aku bilang targetnya kan 20 dolar. Tapi dikasih sampai 40 dolar kan. Ya, jadi artinya ya itu sampai ke level 2 lah kalau kita bilang. Ya sampai ke level 2 bahkan sempat lebih dari 40 dolar ya, makanya aku bilang itu kalau dikasih lebih dari 2 dolar itu lebih dari cukup, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau di grup VIP aku bakal call lebih duluan. Misalnya kalau aku lihat oh ini kayaknya udah nggak bagus deh, secara market udah nggak kuat deh, aku mungkin bisa aja call di grup VIP bahwa kita keluar dulu deh gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
ya pastinya aku bakal selalu menyampaikannya di grup VIP dulu. Even kalau misalnya kita ngomongin, oh ini kayaknya masih bisa hold, bisa sampai 4 dolar, 5 dolar, 6 dolar, 10 dolar gitu kan. Kebetulan karena kan aku udah cukup lama dan cukup tahu permainan market makernya DWF untuk beberapa ya, dari semenjak TRB, semenjak Lever, dan semenjak Ledis, itu semua dulu aku ngikutin market makernya mereka market making gitu kan, dan aku mempelajari gimana cara mereka buang dan lempar barang. Jadi makanya biasanya kalau misalnya mendadak banget ya aku pasti callnya di VIP dulu gitu. So I think that's it for NFP guys. Jadi kalau ditanya 1 dolar dulu lah ya, targetnya 1 dolar dulu. Lebih dari 1 dolar itu target kita sebutnya mungkin bonus. But so kira-kira ini halving kan tinggal 100 hari, 105 hari lagi guys. Kira-kira dari kalian next kalau subscribersku nambah lagi, ini jadi 2200 ya. Kalau ini kan 2100 nih sekarang nih. Kalau jadi 2200 nambah 100 lagi, kira-kira kita bakal price calculation apa? Silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik video ini sampai 100 like kalau mau dapatin koin-koin spot yang menarik lagi yang akan aku share ke kalian. Tapi kalau konten ini nggak sampai 100 like, aku nggak bakal call koin spot yang menarik lagi yang seperti auction sebelumnya dan sebelum-sebelumnya koin lainnya. Ya, jadi pas make sure kalian klik tombol like video ini sampai 100, dan make sure kalau mau dapatin price calculation lagi untuk YouTube, nextnya itu di 2200 target kita. Follow subscribers aku bakal bahas. Gampang lah guys, ini aja cuma berapa hari doang kok nambah 100 ya. So klik tombol like, klik tombol subscribe, komen kolom bawah. Yang like-nya di bawah kolom komentar paling banyak koinnya, aku bakal bahas price calculation ya. Yang pasti yang belum pernah aku bahas di TikTok, oke? So make sure tulis di kolom komentar koin apa yang mau dibahas, price calculation, dan please tombol like kalau kalian suka dengan koin-koin yang udah ditulis sama teman-teman situ, supaya yang paling banyak bakal aku bahas di 2200 subscribers. Oke, thank you semua, selamat malam, sampai jumpa. Good luck buat buat NFP dan WLD-nya, dan ya good luck buat trading kalian. Jangan lupa nonton video BTC Outlook yang tadi sore aku upload kalau mau dapetin Outlook BTC hari ini. Ya, so far BTC-nya turun sesuai dengan yang tadi siang aku bahas sih sebenarnya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kan. Dan ini udah tercapai penurunannya. Kalau kalian ini udah hampir tercapai tuh, kalian lihat ya. Nah, kalau kalian yang nontonin videoku tadi siang BTC shortnya itu di sini tuh ya. Ini buat kalian yang nonton video analisa BTC tadi siang, congrats. So see you di next video, bye bye.